Jungkook ambil alih KCON LA 2024 tanpa masuk dalam line-up. Jungkook mungkin sedang menjalani wajib militer saat ini, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk mengambil alih panggung di KCON LA 2024. Penggemar sering menjuluki Golden Magneto sebagai idola dari para idola, dan tidak ada yang membuktikannya lebih baik daripada banyaknya artis yang memilih untuk mengcover lagu-lagu Jungkook selama 2 hari pertama acara itu. Yang paling menonjol adalah grup junior hype label BTS, TWS, yang anggotanya Shinhyun, Dohun, dan Jihoon membawakan penampilan skala penuh dari lagu teratas tangga lagu milik Jungkook, 3D. Bukan rahasia lagi bahwa TWS adalah pendukung setia sembene mereka. Sesama anggota Kyungmin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Never Let Go adalah lagu yang paling ia kagumi. Sebelumnya ia menyebutkan betapa bahagianya ia ketika akhirnya bertemu Jungkook sendiri. Jadi, tidak mengherankan bahwa grup pendatang baru ini memberikan segalanya untuk panggung spesial di hari kedua KCON dengan para hadirin menganggap penampilan itu mengubah hidup. Namun, TWS bukan satu-satunya grup yang membawakan lagu Jungkook menjadi pusat perhatian akhir pekan ini. Bukan hanya satu, tetapi 2 anggota Zero Base One juga membawakan dance cover lagu Jungkook untuk Drop the Dance Connecting Stage di KCON LA. Gunwook adalah salah satunya memamerkan keterampilan yang luar biasa dengan membawakan lagu Standing Next to You. Saat ini, Gunwook sudah menjadi semacam spesialis cover lagu Jungkook yang sebelumnya pernah menarikan lagunya di beberapa kesempatan. Bersamanya, Jiwoong menggila dengan tarian Seven. Kembali pada penampilan terakhir mereka di KCON LA 2023, Zero Base One menarikan lagu Seven sebagai grup lengkap, dan tampaknya lagu yang enak didengar itu masih ada dalam daftar putar mereka hingga hari ini. Dan kalau itu belum cukup, Jungkook untuk kerumunan KCON, baik grup INI, baik grup Jepang yang dibentuk dalam Produce 101 Jepang 2 juga hadir untuk membawakan Cinta Seven di samping cover mereka dari Armageddon milik aespa, Bite Me milik ENHYPEN. Kehadiran musik Jungkook yang luar biasa di acara tahun ini membuat penggemar bercanda bahwa acara K-pop itu telah berubah menjadi pesta listening party golden dadakan. Banyak pula yang menertawakan banyaknya sesama idola yang harus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tiket konser solo setelah Jungkook menyelesaikan wajib militernya pada bulan Juni tahun depan. Dan kalau KCON LA 2024 menjadi tolak ukur, para penggemar sebaiknya mulai memoles keterampilan mereka dalam penjualan tiket. Sementara itu, Jungkook buat ARMY terpukul dengan trailer terbaru Are You Sure? Serial perjalanan baru Jimin dan Jungkook Are You Sure akan segera tayang perdana melalui Disney Plus pada tanggal 8 Agustus. Trailer baru telah dirilis meningkatkan antisipasi para ARMY, tapi satu klip khusus telah membuat ARMY menjadi murung. Jungkook menyerang Jimin menyemprotkan pistol air ke sesama anggotanya. Di sana, ARMY bisa melihat tato lengan Jungkook dengan jelas, begitu juga bentuk tubuhnya. Ini seperti versi terbaru dari adegan ikonik di BTS Indo Sub 2. Jangan lupa simak teasernya ya. Yang kedua, atlet senam dan ARMY bersertifikat selalu bangga mewakili BTS. Sebelumnya, Jin BTS tampil di salah satu pembawa obor Olimpiade Paris 2024. Dampak BTS terus terlihat di Olimpiade karena beberapa atlet terbaik dunia juga merupakan ARMY. Salah satu ARMY yang terampil ini adalah Elisa Lorio, seorang pesenam artistik Italia berusia 21 tahun. Sebelumnya, ia memenangkan medali perunggu di kejuaraan dunia 2019 di Stuttgart dan memenangkan medali emas dan perunggu di kejuaraan junior Eropa 2018. Saat ini, ia menjadi bagian dari tim nasional Italia dan berpotensi di Olimpiade musim panas bersama Alice D'Amato, Andreoli Esposito, dan Giorgio Villa. ARMY yang bermata elang juga mengenali Elisa Lorio sebagai bagian dari fandom BTS. Ia punya tato di punggungnya yang menyertakan logo hati Love Yourself yang ikonik. Selain itu, tato tersebut tampaknya bertuliskan frasa Love Yourself yang ditulis dalam bahasa Korea. Elisa selalu mewakili BTS dan ARMY. Dalam bio Instagramnya, ia juga menuliskan Love Yourself dengan emoji berwarna ungu. Ia bahkan memiliki highlight yang didedikasikan untuk BTS yang diidentifikasi dengan emoji hati berwarna ungu. Begitu pula dengan headernya yang bergambar X yang memperlihatkan kedua tangan anggota BTS saling bertautan. Sebelumnya ia kerap membagikan postingan BTS, ia selalu mengunggah ulang postingan BTS dan ARMY. Banyak atlet Olimpiade yang sebenarnya adalah ARMY. Beberapa nama terkenal termasuk Naomi Osaka, Lee Yo-bin, Ansan, dan Yuzuru Hanyu. Yang ketiga, pradebut New Jeans, dom yang penuh dengan kecoak terungkap sebagai asrama trainee BTS.
Pada tanggal 24 Juli, wawancara mengejutkan dari Ibu Minji dari New Jeans dirilis ke publik oleh Sport World yang mengungkapkan beberapa dugaan perlakuan buruk yang diterima anak trainee tersebut saat dia masih bersama Source Music. Dia mengklaim bahwa orang tua para peserta pelatihan dilarang memasuki asrama tempat mereka tinggal saat itu dan baru dapat mengunjungi anak-anak mereka setelah 1 tahun. Kondisi tempat tinggal mereka sangat mengejutkan dengan jamur yang terlihat di sudut-sudut ruangan dan kecoak berkeliaran. Saat itu, Minji berusia 13 tahun dan harus pulang pergi ke asrama sendirian hingga pukul 2 dini hari. Ketika aku masih memikirkan Minji yang bertahan di lingkungan yang keras itu, hatiku hancur, kata Ibu Minji. Bukan hal yang aneh bagi trainee K-pop untuk memiliki situasi kehidupan yang kurang ideal selama hari-hari trainee mereka. Tetapi, mengetahui tentang keadaan ekstrim yang harus dialami Minji dan lainnya di Source Music, anak perusahaan hype label, tentu saja membuat banyak orang kesal dan seharusnya tidak menjadi norma bagi siapapun, terutama anak-anak. Karena itu, Ibu Minji berbagi betapa leganya ketika Minji pindah ke Edor, di mana dia mengklaim Min Hee-jin merawat anggota New Jeans dengan masa depan yang lebih baik. Kami menandatangani kontrak dengan Edor. Kami senang Min Hee-jin bersama Edor saat kami pindah ke dari Source Music. Kami masih sangat senang Minji ada di Edor dan kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkan label itu. Masalahnya adalah hype melecehkan kita. Aku ingat semua laporan yang membanjiri selama 3 hari mulai tanggal 22 April. Laporan itu bahkan mencoba menjebak New Jeans dan induk perusahaan mereka sebagai orang aneh. Sungguh menjijikkan bahwa seorang konglomerat akan menyerang satu orang seperti yang mereka lakukan terhadap Min Hee-jin. Bagaimana kita bisa bergantung dan mempercayai perusahaan induk seperti itu, kata Ibu Minji. Tapi kini muncul informasi baru yang menggemparkan banyak orang. Ada yang mengklaim bahwa asrama penuh kecoak yang ditempati Minji dan yang lainnya dulunya adalah asrama milik anggota BTS saat mereka masih dalam masa pradebut. Dikenal sebagai gedung Cheongju, asrama selama ini dipindahkan ke Source Music tahun 2017. Netizen yang mengunggah tentang pengungkapan ini berkomentar, Min Hee-jin yang percaya pada shamanisme atau orang tua para anggota mungkin membiarkan mereka tinggal di asrama karena mengira mereka akan menerima energi BTS. Tidak jelas apakah kondisi kehidupan seburuk itu saat para anggota BTS masih menjadi trainee. Mereka pasti sudah menjalani kehidupan seperti itu sebelum debut pada tahun 2013. Tapi sangat menjadikan untuk berpikir bahwa lebih banyak lagi idola muda masa depan yang bisa hidup dalam kondisi berbahaya seperti itu. Selain itu, netizen mengecam beredarnya informasi yang diduga ini dengan mengklaim bahwa ini adalah cara lain yang dilakukan hype label untuk membalas New Jeans dan Min Hee-jin dalam perseteruan mereka yang sedang berlangsung. Sementara itu, beberapa ARMY terbongkar ikut campur dalam perseteruan penggemar LE SSERAFIM dan New Jeans. Baru-baru ini, penggemar New Jeans dikabarkan akan mengirimkan karangan bunga duka ke gedung HYBE sebagai bentuk protes. Protes tersebut akan berlangsung selama 3 hari dari 30 Juli hingga 1 Agustus 2024. Para penggemar dibuat heboh setelah seorang netizen mengatakan bahwa protes tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun LE SSERAFIM Chaewon yang jatuh pada 1 Agustus 2024. Postingan netizen itu membuatnya seolah-olah penggemar New Jeans sengaja mengirimkan untuk menyasar Chaewon, padahal penggemar menyatakan bahwa tujuan karangan bunga itu adalah untuk menyasar Bang Si-hyuk dan HYBE. Masalah ini dengan cepat menjadi berita utama di X dan fandom lain di HYBE mulai turun tangan, yaitu penggemar BTS, ARMY, secara aktif memberikan pendapat mereka tentang masalah ini. Salah satu komentar yang sangat viral dengan lebih dari 1 juta penayangan mengklaim bahwa bahkan selama pertengkaran terburuk antara ARMY dengan penggemar Blackpink, tidak ada yang bersikap seperti itu. Para penggemar New Jeans langsung menegur mereka atas kemunafikan mereka. Pertama, ditunjukkan bahwa protes tersebut tidak ditujukan pada LE SSERAFIM atau anggota manapun. Selanjutnya, mereka menyoroti ARMY mengingat mereka pernah menggelar aksi protes serupa di HYBE di hari ulang tahun Minji. ARMY baru saja mengirimkan karangan bunga pada 7 Mei 2024 lalu untuk memprotes manajemen HYBE. Meski hanya digelar 1 hari, aksi itu berbenturan langsung dengan hari ulang tahun Minji. Banyak yang mengecam postingan awal Night Part 21 sebagai misinformasi besar-besaran yang hanya membuat penggemar New Jeans terlihat lebih buruk. Akun tersebut juga mengakui membenci New Jeans. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.